adik-adik, jumpa lagi kita di Bina Iman Online Gregorius. Apa kabar kalian semua? Tentu saja kalian sehat-sehat kan? Jangan lupa ya, jaga kesehatan. Caranya gimana? Kita kalau keluar rumah pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun ya, jangan lupa. Dan juga kalau terpaksa kita keluar rumah, kita harus jaga jarak aman. Nah adik-adik, Bina Iman minggu ini kita akan bercerita tentang Tuhan Yesus yang memberkati 5 roti dan juga 2 ikan menjadi banyak banget, menjadi ribuan ya, sehingga bisa dibagikan kepada orang-orang dan mereka kenyang, tidak lapar lagi. Bahkan ikan dan roti itu sisa 5 keranjang. Nah, sebelum kita melanjutkan Bina Iman hari ini, mari kita menyanyikan lagu dulu ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. 5 ribu orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengarlah pujian Tuhan. Dimakan 5 ribu orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar pujian Tuhan. Dimakan 5 ribu orang, sisa 12 keranjang. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi nih sama aku Kak Gaby dalam Bina Iman Online minggu ini. Sebelum kita mulai Bina Iman kita doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang Maha Baik. Terima kasih atas berkat kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mulai Bina Iman kami Tuhan. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati kakak-kakak pembina kami juga Tuhan, karena melalui mereka kami dapat mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya kami dapat mengikuti teladan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pagi adik-adik. Nah, kakak akan membacakan firman Tuhan. Jadi kalian harus mendengarkan dengan baik-baik ya. Nah, bacaan kali ini diambil dari Matius bab 4 ayat 13 sampai dengan 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu,
Yesus menegak ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo adik-adik, tadi adik-adik udah baca dan mendengarkan bacaan yang dibacain dari kakak Bella kan? Nah, bacaan Injil hari ini tuh dari kitab apa sih? Bener banget. Bacaan hari ini itu diambil dari kitab Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Doa 21. Tentang apa ya? Nah, hari Minggu ini itu bacaannya tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada lagunya loh adik-adik. Yang tahu kita nyanyi dulu yuk. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, di sini tuh memberi makan 5.000 orang itu termasuk mukjizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus loh. Kenapa bisa dibilang mukjizat? Karena mungkin hanya Tuhan Yesus yang mampu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, atau bisa dibilang hanya sedikit makanan yang dipunyai. Kita sebagai manusia mungkin atau tidak akan bisa melakukan seperti Tuhan Yesus yang lakukan. Dengan contoh, mungkin kalau kita punya makanan yang sedikit, jumlah yang sedikit, tapi harus memberikan makan kepada mereka mereka jumlahnya banyak, mungkin itu akan sebagian besar tidak akan mendapatkan makanannya, atau yang mendapatkan hanya mendapatkan secuil makanan. Nah, yang artinya di mana di sini Tuhan Yesus tuh, bagi Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu tidak mustahil atau tidak susah. Jadi apapun kesulitannya, apapun masalahnya, bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan Yesus tidak mustahil. Nah, di sini kita sebagai anaknya, selagi kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mau berusaha dan selalu memohon kepadanya, pasti akan diberikan jalan olehnya. Yang kedua, kita balik lagi ke Alkitab, kita buka lagi, kita baca lagi di ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Di sini ada kata berbelas kasih. Apa itu berbelas kasih? Apa meminta kasih, membelas untuk mendapatkan kasih? Tidak. Di sini Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan mereka atau umatnya, maupun mau yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang ganteng, yang jelek, bahkan yang baik ataupun yang jahat sekalipun, Tuhan Yesus akan memberikan berkat dan kasih-Nya kepada mereka semua. Tuhan Yesus pun akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Di sini contohnya kita juga harus meneladani apa yang sikap Tuhan Yesus, sikap dari yang Tuhan Yesus punya. Contohnya seperti kayak mungkin kita punya teman yang suka
jahat, ledek-ledekin kita, jahilin kita, terus tiba-tiba teman adik-adik ini lagi kesusahan, terus kita nggak mau membantu nih karena dia jahat sama kita gitu. Nah, di sini adik-adik harus menyikapi sikap Tuhan Yesus tadi, nggak membeda-bedakan semua orang, baik itu jahat atau baik. Nah, adik-adik di sini harus mau memaafkan mereka yang jahat kepada kita dan mau menolong mereka dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, tanpa pamrih ya. Nah, selain itu, di dalam bacaan tadi, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu, Tuhan Yesus pun memohon kepada Allah Bapa yang di surga, atau berserah diri kepada Allah Bapa yang di surga. Kita tahu Tuhan Yesus tuh hebat banget. Tuhan Yesus tuh memiliki kekuatan yang besar, kekuasaan yang besar, tapi Tuhan Yesus tidak lupa kepada Allah Bapa di surga dengan meminta belas kasih atau meminta pertolongan kepada Allah Bapa. Nah, kita sebagai anaknya pun juga harus seperti itu, harus seperti Tuhan Yesus yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu berdoa kepada Tuhan. Selain berusaha, kita juga harus selalu berdoa kepada Tuhan, meminta kepadanya, meminta berkatnya, meminta kasihnya gitu. Sebagai contoh, kalau adik-adik lagi ada ujian, terus sebenarnya adik-adik sini tuh udah belajar dengan giat sekali, bahkan dengan rajin sekali dari jauh-jauh hari, tapi ternyata hasilnya kurang memuaskan, membuat adik-adik sedih. Terus kalian berpikir, kenapa sih aku dapat nilai jelek? Pasti sini adik-adik ada yang lupa untuk berdoa kepada Tuhan kan, memohon bantuan kepada Tuhan. Tapi yang artinya sini memohon bantuan kepada Tuhan itu bukan meminta Tuhan Yesus yang mengerjakan semuanya, bukan. Jadi adik-adik kita memohon kepada Tuhan bahwa kayak seperti Tuhan Yesus, aku mau ujian, berkati aku dan bimbingan aku supaya aku bisa mengerjakan soal-soal dengan benar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kayak adik-adik, jadi kita sebagai anaknya harus selalu berusaha dan mengimbangi dengan berdoa atau memohon kepada Tuhan. Oke? Adik-adik, sekarang kita mau aktivitas ya. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah lingkaran, 1 buah lingkaran, dan 3 segitiga. Lalu lem, spidol, dan gunting. Nah, setelah bahan-bahannya semua siap, yuk kita menggabungkan bagian-bagiannya, yaitu kita tempelkan segitiga ini di sini, di bagian belakang, bagian belakang. Lalu kita buat juga di bagian atas dan bagian bawah. Bentar. Bagian bawah. Dadah, ikannya sudah jadi. Selamat mencoba. Halo adik-adik di rumah, sebelum kita mengakhiri Bina Iman Online pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih kami telah selesai melakukan Bina Iman Online pada hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat selalu melakukan Bina Iman Online pada hari Minggu. Ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan dan sembuhkanlah dunia ini Tuhan, agar kami dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dan indah kasih Yesus, manis dan indah kasih Yesus, manis dan indah, oh kasih Yesus, lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, oh kasih
atas bawah goyang-goyang, atas bawah goyang-goyang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar goyang-goyang, atas bawah tepuk tangan, atas bawah tepuk tangan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, berputar tepuk tangan, atas bawah loncat-loncat, atas bawah loncat-loncat, loncat ke kiri, loncat ke kanan, berputar loncat-loncat, atas bawah lari-lari, atas bawah lari-lari, lari ke kiri, lari ke kanan, berputar lari-lari. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus, oh oh kasih Yesus. Nah, bagaimana adik-adik setelah menonton video tadi? Semoga adik-adik suka ya. Tadi adik-adik sudah melihat bagaimana cara membuat aktivitas untuk minggu ini. Adik-adik dapat mencobanya di rumah, lalu hasil karya kalian dikirim ke grup WA BIA. Nanti hasilnya akan dimasukkan di Facebook dan Instagram Bina Iman Anak Paroki Santo Gregorius Agung. Sekarang kami mohon pamit dan sampai jumpa minggu depan. Dadah!